Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maryam Putradinda dari 11 Elektronika 3. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah blok, sirkuit, atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengelola setiap masukan dan keluaran data digital. Sebuah gerbang logika dapat menerima banyak masukan, namun memiliki satu keluaran outputnya, yaitu antara 1 dan 0 atau true and false. Gerbang logika berfungsi sebagai dasar pembentuk dalam sistem digital dan beroperasi dalam bilangan biner. Gerbang logika biner. Gerbang logika dasar. Pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan yang ketiga gerbang NOT. Berikut ini kita akan membahas ketiga gerbang dasar tersebut. Yang pertama yaitu gerbang logika AND. Gerbang logika AND adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, bisa kita lihat dari simbolnya ini. Yang A ini adalah masukan pertama dan yang B ini masukan kedua. Dan yang F ini adalah outputnya. Nah, gerbang logika AND memiliki ketentuan, yaitu sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Nah, nilai tinggi yang dimaksud adalah angka 1 dan nilai rendah adalah angka 0. Jadi, output akan bernilai 1 jika input 1 dan input 2 bernilai 1 juga. Nah, bisa kita lihat di tabel kebenarannya yang terakhir ini inputnya yang dua-duanya itu 1, maka outputnya itu bakal 1. Nah, sedangkan yang lain masukannya itu yang bernilai 1 hanya 1 doang, entah itu di masukan pertama yaitu A atau yang kedua di B atau tidak sama sekali seperti ini. Jadi selain itu maka outputnya akan bernilai 0. Ekspresi booleannya ini kita sebut F sama dengan A dot B. Namun jika ditulis yaitu F sama dengan A titik B. Gerbang logika yang kedua ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, sama seperti gerbang logika AND yang tadi, gerbang logika OR mempunyai 2 masukan. Ini contoh ini ya. Masukan yang pertama misalnya A dan masukan kedua yaitu B. Dan memiliki 1 output saja. Misalnya ini F ya. Namun yang membedakan adalah simbol ininya. Nah, ini tuh yang OR agak ke dalam garisnya, sedangkan kalau yang N kan lurus. Gerbang logika OR memiliki ketentuan, yaitu sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Nah, ini juga yang membedakan gerbang logika OR dengan gerbang logika N. Kalau gerbang logika N kan harus semua masukan jika ingin bernilai tinggi. Tapi jika gerbang logika OR itu hanya salah satunya saja, itu maka outputnya akan bernilai tinggi. Kita bisa lihat dari tabel kebenarannya. Ini
0, 0, 0. Kenapa seperti ini? Karena tidak ada masukan atau input yang bernilai tinggi. 0, 1, 1. Nah, 1 ini kan bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Nah, ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A or B. Tapi jika ditulis yaitu F sama dengan A plus B. Gerbang logika dasar yang terakhir ada gerbang logika NOT. Adalah gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Nah, bisa kita lihat dari simbolnya. Gerbang logika NOT ini cuma hanya ada satu masukan, yaitu masukan 1 kita ibaratkan A, dan outputnya cuma ada satu, kita ibaratkan itu F. Ketentuan gerbang logika NOT yaitu sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Nah, bisa kita lihat dari tabel kebenarannya. Ini inputnya itu bernilai rendah yaitu 0, maka outputnya akan bernilai tinggi yaitu 1. Yang kedua ini inputnya bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai rendah yaitu 0. Yang kedua, kita akan bahas gerbang logika turunan. Gerbang logika bentukan atau turunan dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar. Di antaranya gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, gerbang logika XOR, dan gerbang logika XNOR. Gerbang logika yang pertama adalah gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND singkatan dari NOT AND. Simbolnya tentu saja gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Tapi kita bacanya yaitu NAND. Bisa kita lihat di tabel kebenarannya. Jika diingat-ingat, tadi kalau untuk gerbang N itu hasil outputnya akan tinggi jika semua inputannya bernilai tinggi. Hasil dari gerbang N itu kemudian kita notkan. Nah, artinya bahwa kalau nanti tabel kebenaran untuk gerbang logika ini inputannya itu tinggi, maka outputnya akan bernilai rendah karena dibalik atau dinotkan. Jadi semisal inputannya itu 0, dua-duanya 0, maka outputnya akan 1. Padahal kalau di gerbang N seharusnya kan 0. Kalau di gerbang NAND karena dinotkan, jadi inputan semua yang 0 malah hasilnya tinggi yaitu 1. Nah, sama yang kayak ini juga 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, kalau di NAND kan kalau di N kan 1, 1, 1. Tapi karena ini di NAND, karena dinotkan, jadi inputannya itu bernilai 0. Yang tadinya outputnya bernilai 0. Yang tadinya tinggi jadi rendah. Gerbang logika NAND adalah gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah, ini sama seperti OR atau AND yang memiliki 2 masukan atau lebih namun hanya 1 keluaran. Ketentuan gerbang logika NAND adalah sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi.
ekspresi booleannya, yaitu jika dibaca F sama dengan A nen B, bukan A N B, tapi nen. Namun jika ditulis yaitu F sama dengan A titik B, di atasnya itu dikasih aksen, yaitu garis seperti ini ya. F sama dengan A titik B aksen. Selanjutnya ada gerbang logika NOR. Sama seperti NAND, NOR ini adalah gerbang logika OR yang dinotkan. Jadi semua hasil output yang ada pada gerbang OR itu dinotkan. Simbolnya tentu saja adalah gabungan dari gerbang logika OR dan NOT. Maka jadi NOR. Perhatikan tabel kebenaran ya. Di sini jika A-nya 0 dan B-nya 0 itu kan harusnya 0 kalau di OR. Tapi kalau di NOR itu dibalikan, dinotkan. Yang 0 1 0 1 0 0 dan 1 1 0. Jadi NOR itu kebalikan dari gerbang OR. Sama seperti gerbang logika sebelumnya, gerbang logika NOR memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Gerbang logika NOR memiliki ketentuan, yaitu sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Bisa kita lihat di tabel kebenarannya, ini kan A dan B-nya kan nilainya rendah, maka outputnya bernilai tinggi. Ini A-nya bernilai rendah dan B-nya bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai rendah, yaitu 0. Sama, ini masukannya ada yang bernilai tinggi, maka outputnya akan 0. Sama ini juga kedua inputannya bernilai tinggi, maka outputnya akan bernilai 0. Ekspresi booleannya F sama dengan A NOR B. Cara penulisannya seperti ini ya. Gerbang logika yang selanjutnya ada gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR memiliki ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Nah, kalau ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan dahulu tabel kebenarannya. Jadi nanti ada salah satu inputan A dan B, itu salah satunya bernilai 1 atau tinggi, maka outputnya akan tinggi. Jadi kalau A dan B-nya bernilai 0, maka outputannya akan 0. Tapi kalau A-nya 0, B-nya 1, maka outputannya itu 1. Jika A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka outputannya 1. Dan jika, ini yang buat berbeda ya, jika inputan A dan B-nya itu sama, yaitu 1, 1, maka outputannya itu akan 0. Karena 1, 1 kan jadinya bakal genap, bukan ganjil. Jadi outputannya itu 0. Kalau ganjil kan outputannya 1. Nah, gerbang logika XOR juga memiliki simbol yang berbeda. Ini ada ininya ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Ekspresi booleannya itu F sama dengan A XOR B. Cara penulisannya seperti ini.
Dan gerbang logika yang terakhir ada XNOR. Gerbang logika XNOR memiliki ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Gampangnya sih kayak gini aja. Kalau XOR itu outputnya akan tinggi apabila inputan tingginya ganjil. Nah, kalau XNOR outputnya akan rendah kalau jumlah inputannya tinggi berjumlah ganjil. Ini sih kayak kebalikan dari XOR. Coba deh kalian perhatikan tabel kebenarannya. Semisal A dan B itu nilainya sama, entah itu 0, entah itu 1, pokoknya sama, maka outputnya itu akan bernilai 1. Tapi jika salah satu A dan B itu nanti ada yang bernilai 1 atau 0, maka outputnya bernilai 0. Nah, terus gerbang logika XNOR ini memiliki simbol seperti ini. Kan kalau XOR kan gak ada yang seperti ini ya. Nah, ini yang membedakannya ya. Kalau XOR itu gak ada. Nah, sedangkan ekspresi booleannya itu seperti ini ya. F sama dengan A XNOR. Cara penulisannya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan materi gerbang logika dasar dan turunan menurut aku. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam mengucapkan atau salah menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.